di Bittersweet Omah ya, ke 48. Hari ini kita kedatangan seorang arsitek dari kain. Kain itu kain baik apa kain semacam mana diceritakan ya? Kain was born in 2011 by Yonaf Parnata and Aji Negara and Aji Parnata. Donat Partana. Oh, Donaf Partana. Ya. Yeah. They are being friends since high school. Yonaf and Aji share the same passion, that's architecture. Their collaboration dates back in 2002. Thank you. When Yonaf and Aji were fresh graduates from Unpar and ITB respectively. Yonaf continued his study at TU Delft while Aji moved to work in Singapore and later obtained his master's degree from NUS in 2010, Aji still living in Singapore and Yonaf, who had returned to Jakarta, began a long-distance collaboration. In the same year, Vincent and Ajif joined as board of designer, and together they established PT Kain Indonesia. Yeah, Kain is a melting pot of ideas, a collaborative work for creative and hardworking individuals with colorful backgrounds and interests, share the same passion, good design in architecture, interior design, and urban design for people. Ya, nanti selebihnya nanti akan diceritakan oleh Mas Aji ya. Mas Aji ini kantornya di mana sih? Oke, kantor kami ada resminya terdaftar 1, tapi kantor kami ada 3. Jadi ada di Jakarta, ada di Depok, sama ada di Jatiwaringin. Jadi ada di timur, di selatan, sama di pusat. Oke. Ya mungkin bisa dimulai waktunya. Oke. Terima kasih ya, selamat malam. Mungkin ini juga karena sudah malam, mungkin pada ngantuk ya. Jadi formatnya saya akan intro sedikit, terus habis itu saya pingin kita diskusi aja, kalian aja yang tanya. Intinya yang akan dibahas itu Rich minta mengenai pengalaman waktu kuliah, kemudian kerja dan kain, menjalankan kain. Jadi mungkin kalian ada pengen nanya lebih ke entrepreneurship. Jadi itu. Kalau mau tanya tentang architecture itu mungkin sama Rich aja. Mungkin dia lebih paham daripada saya nih masalah architecture. Tapi kalau malam ini bahasanya lebih ke entrepreneurship. Bisa nextnya ya. Kita bertiga teman SMA. Saya sama Yonaf seangkatan. Ajif itu angkatan 2002 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, mudah-mudahan benar. Nah, jadi kita tuh sama-sama SMA. Kalau yang Raga itu teman kuliah. Jadi kalau yang pengalaman saya itu adalah kalau buat yang buat perusahaan itu struktur gimana nih, orang struktur siapa nih, kita hubungin, udah kita cari. Akhirnya kita nanya ke senior, tanya ke PDW pastinya. Karena pasti Mas Dio tuh saya kenal baik gitu ya. Mas Dio, Mas Denny, Mas ini gimana nih, ada ini nggak konsultan yang bisa direkomendasiin buat kerjasama gitu. Kemudian akhirnya kita pakai Kinematika sekarang jadi Arup Indonesia itu sama Policita. Kenalnya karena rekomendasi personal. Jadi ini orangnya baik nih, kita nggak tahu kerjanya gimana. Sama-sama benar-benar trust. Ya sudah, kita kerjain lah itu. Proyek pertama kami itu Senopati Penthouse. Itu pernah kebetulan kan itu saya masih umurnya 31 ya. Ya tambang saya kan badannya kecil gitu ya. Tambang saya juga nggak kelihatan tua waktu itu. Jadi kita sengaja selalu pakai batik biar kelihatan tua. Saya sama ya. Batik. Setiap rapat itu berapa kali, bahkan pernah ini kejadian benar di telepon itu kliennya sama
mereka lagi mau pergi nih sama Kang Emil, sama saya masih ingat sama Kang Emil sama Pak Danis mau ke Inggris. Mereka nelfon si pejabat ini nelfon ke klien, itu benar arsiteknya si mau pakai Aji tuh, itu bukannya fresh grade ya? Dia masih kecil gitu, kamu benar? Ya benar-benar. Akhirnya dia percaya, which is itu one in a million ya. Tapi nggak akan terjadi kalau kita nggak berani kan. Kalau saya nggak datengin orangnya gitu, datengin dalam artian ya udah datang, benar-benar datang. Saya nggak tahu dia punya proyek atau enggak, saya datengin. Apakah saya ditolak ya? At least I try gitu ya. Waktu itu saya pikirnya kalau gagal ya saya balik lagi lah Singapura. Terus udah dapat proyeknya. Tapi itu pelajarannya mahal banget dalam artian ya pelajarannya adalah it's not easy gitu ya, merealisasikan desain up to the construction ada satu proyek. Jadi kalau ditanya apakah puas atau enggak, saya nggak puas. Saya nggak gitu suka hasilnya nggak seperti yang dibayangkan atau kita desain. It's different gitu. Banyaklah faktornya. Tapi itu jadi pelajaran yang sangat berharga buat kita. Gitu. Jadi itu kita dapat pertama proyek itu. Terus 2 tahun lalu sebelum pemilu itu kita dapat proyek juga tower 400 meter, 88 lantai, super tall namanya kalau itu. Jadi sudah bukan high rise lagi, tapi super tall kami dia udah di atas 200 meter. Bisa lagi? Bisa Pak. Padahal super tall itu sudah beda sistemnya dengan high rise. Jadi bukan hanya dari sistem transportasi, struktur atau apa, itu dia ada another animal lah gitu ya. Nggak bisa. Ya udah, ya presentasi aja. Nah kebetulan memang nggak jalan proyeknya karena orangnya sibuk pemilu waktu itu. Punyanya sibuk pemilu dan ternyata ya nggak sesuai harapan namanya. Jadinya ya sekarang, apalagi sekarang Rismon gitu ya, kita nggak jalan. Jadi banyak kesempatan itu sebenarnya bukan kapabilitas kita, cuma ditanyain bisa nggak? Bisa. Ya mungkin itu bisa jadi trigger lah buat diskusi malam ini. Silakan. Saya sih ingin ada yang nanya, jadi saya bisa aja. Oh ya, ini coba aja ya. Jadi ini Vincent. Terus habis itu sekarang Vincent di mana? Urban Plus. Ya ini tim kita. Atau ada yang sering ke Omah nih kayaknya. Ada beberapa sih sering ke Omah. Maksudnya ke Raus ini. Di awal-awal juga mereka yang bantu setup. Ini studio kita yang di Depok. Ini sidang pertama. Ini Tower Senopati Penthouse. Jadi kita sidang di TABG namanya. Ya udah ini profesor dan ini almarhum Profesor Sandi gitu ya. Mereka sidang arsitektur MNP gitu. Ya udah kita berani aja gitu. Imut gitu. Dan ya udah berjalan aja. Akhirnya ya kita bisa buktiin ya ini bisa kok. Kita walaupun kelihatannya fresh tapi we can do it gitu. Ini kain, belum masuk ya tadi. Jadi kain itu ya tadi kain itu keluarga ya, begitu keluarga jelas. Oke, bisa tepuk tangan ya. Quite interesting, sangat interesting banget. Baik, kita mulai sesi diskusinya ya. Bisa nggak? Ini tanya. Bisa nggak? Ini teman-teman tanya gitu. Karena di masnya ditanya gitu kan. Bisa nggak? Bisa gitu. Ya, nanya dong. Ya, nanya bisa. Harus bisa nanya. Kalau nggak bisa nanya rugi. Ya silakan. Oke. Itu Bisa sebutkan nama. Aldi, mahasiswa tahun ketiga. Tadi pas sidang itu kan kayak nggak tahu, masih belum tahu apa-apa ya, masih banyak yang nggak tahunya. Terus bilang bisa aja, berani buat datang. Itu gimana bisa sidang gitu? Kalau ditanya nggak tahu atau mungkin banyak yang nggak tahunya gimana?
Oke. Apakah mentor dulu sama orang, belajar dulu atau gimana? Oh iya, mentoring penting gitu. Jadi ini kan sidang namanya, kalau dulu tuh sidang TPAK, tim ahli perencana kota. Jadi buat persidangan untuk perizinan. Sekarang TABG. Jadi yang disidang itu bukan hanya arsitektur, mechanical, electrical, structure gitu ya. Kalau ini pas lagi ini sidang arsitekturnya. Kenapa saya bilang bisa? Itu udah pasti saya nanya itu. Saya nanya sama senior-senior di PDW, terutama Mas Denny. Waktu itu Mas Denny Deswianto bilang, Mas, ini saya mau sidang, bantuin dong ininya apa aja yang harus dibenerin. Beliau ngecek gambar saya, gambar kita tuh dia cek comply nggak sama regulation. Jadi basically sidang ini tuh regulation. Regulation terus habis itu estetik, ya itu ada sedikit. Dan ini nggak mudah juga di sidangnya karena ini site-nya kecil, 2.500 meter persegi, bangunannya 21 lantai. Jadi sekarang mungkin sudah nggak bisa nih bangunan. Ini tanahnya terlalu kecil untuk bangunan sebesar itu. Jadi ini kepadatan tinggi dan site-nya susah gitu ya. Kecil lah gitu, parkirnya susah, segala macamnya susah. Dan bisanya itu ya karena kita ngerjain sendiri. Dan kebetulan selama di Singapura ya kita banyak ngerjain proyek Indonesia juga. Jadi kita tahulah rules, do's and don'ts-nya itu kita udah tahu. Tapi bilang bisa itu ngebuka banyak opportunities. The rest is how, ya nggak? Karena yang paling susah sebenarnya bukan how-nya, tapi you get the opportunities, itu yang susah. Jadi kalau yang nawarin, Satria bisa nggak buat pabrik ini plutonium? Bisa. And then you have to think, okay, to design a plutonium power plant, you need what kind of expertise gitu ya. Misalnya, gue bisa, yaudah gue bisa jadi koordinator aja. Nanti gue nyari arsitek, memang arsitek power plant plutonium gitu. Mungkin bukan arsitek, mungkin itu. Jadi waktu itu tuh saya kayak gitu prinsipnya. So now, current situation ya agak sedikit loncat ya. Now is this COVID tutup, ya. Denmark tutup. Jepang belum, China tutup, ya kan? Banyak negara, bahkan Amerika udah tutup, orang dari Eropa nggak bisa ke States gitu ya. Depok pernah ada namanya apa ya, di kantor di Kanada. Tapi itu begitu anaknya, dulu dia juga suka di sini, ngerjain sama Rich. Terus begitu anaknya pindah, terus nggak ada lagi yang ngerjain. Jadi kita juga pingin buat dia di Depok gitu. Kita udah berapa kali sih buat kayak gitu. Jadi kita perlu lah sama-sama kayak gini. Kalau arsitektur Indonesia maju ya semua maju. Kalau bisa pulang ke kampung bagi namanya itu very good. Oke. Ya, terima kasih atas partisipasi. Thank you. Sama-sama. Di sini kita foto bareng Mas Aji. Di sini boleh.